Shalom, selamat pagi untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Majalaya. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan walaupun lewat media online. Ruang dan waktu tidak membatasi jemaat Tuhan untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah, untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Yesus, Engkau sungguh baik, karena bersama Yesuslah kita mampu hingga pada pagi hari ini untuk bersama-sama menikmati kehidupan di tengah-tengah badai yang sedang menimpa dunia. Mari kita arahkan hati kita untuk memuji Tuhan. Yesus, Engkau baik.
bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar ini. Tuhan yang menuntun kami di tengah-tengah pergolakan dunia ini. Dunia dicemaskan dengan virus corona, tapi kami tidak terbatas ya Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa hidup kami. Lawatlah kami ya Tuhan, lawatlah jemaat-Mu. Biarlah bersama dengan Tuhan untuk menjalani kehidupan kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan, teguhkan iman kami ya Tuhan, untuk melawan berbagai badai. Oh Tuhan, lawatlah juga bangsa ini, supaya bangsa ini dipulih, supaya pemerintahan Tuhan tuntun, tenaga kesehatan Tuhan berikan kekuatan, supaya virus corona boleh segera menemukan vaksin. Berkati jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir di gereja ini, mereka yang di rumah ya Tuhan, menyaksikan ibadah dan lewat pendidikan. Lawat mereka ya Tuhan, walaupun kami tidak bisa bersama-sama untuk memuji, tapi biarlah hati kami semua, hati jemaat Tuhan yang ada di rumah, Tuhan lawat mereka, pulihkan mereka ya Tuhan, kuatkan iman mereka, teguhkan iman mereka ya Tuhan, untuk tetap berjalan kehidupan mereka bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami tidak takut ya Tuhan, kami akan berjalan bersama Tuhan untuk menjalani kehidupan, untuk melewati badai. Berkat seluruh jemaat Tuhan, Tuhan bangkitkan daya tahan tubuh setiap jemaat Tuhan, mulai dari yang kecil hingga yang dewasa dan usia, supaya mereka semua bisa menjalani kehidupan mereka. Kami berdoa, bila Engkau yang akan mematikan segala virus yang ada di bangsa ini, Engkau yang akan memberikan ketenangan di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh beribadah pada pagi hari. Lawatlah kami ya Tuhan, inilah kami ya Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Lawat mereka, teguhkan iman mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan Tuhan akan melawat seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Kita terus memuji Tuhan dari nomor kemenangan iman. Ku ingat padaku, ini adalah doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Allah Agung, Guru kita yang akan mengingat kita untuk membawa kita dalam melewati badai kehidupan. Kita menyanyikan ku ingat padaku.
untuk tetap kuat, tetap bertahan dalam perjalanan kehidupan ini. Baik, kita akan terus mengangkat doa kita, pujian kita di hadapan Tuhan di tengah ombak.
Bapa kami di surga, kami anak-anak-Mu menundukkan kepada kami dalam hati. Kami mengangkat pujian kami kepada-Mu. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada pada hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang masih memberikan kami kesempatan untuk menyembah Engkau. Walaupun kami tidak harus beribadah di gereja seperti biasa, tapi kami tahu hadirat-Mu ada di mana kami menaikkan hati kami, memuji dan menyembah Engkau di dalam persekutuan kami dengan Engkau. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu pada hari ini. Kami rindu Tuhan meneguhkan kami melalui firman-Mu. Kami rindu Tuhan berbicara kepada setiap pribadi kami lewat firman-Mu, supaya firman ini menjadi pegangan dan kekuatan kami menjalani kehidupan yang tidak memberikan kepastian, ya Tuhan. Engkaulah tujuan dan harapan kami yang selalu memberikan kepastian buat kami. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini dari kitab Injil Markus pasal yang ke-6. Ayat kita akan membacanya mulai dari ayat yang ke-45. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-52. Demikian bunyi firman Tuhan. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di dalam. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat ia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tema kita pada hari ini ialah "Ini aku, jangan takut." Itu firman Tuhan kepada murid-muridnya yang sedang mengalami badai di tengah danau pada saat mereka berlayar mengarungi danau Galilea. Setelah Tuhan Yesus melayani sepanjang hari, memberikan makan kepada 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 kita membaca bersama bahwa setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, maka orang banyak yang datang dan yang mengikut Tuhan Yesus pada waktu itu. Ia ingin segera mengangkat Tuhan Yesus untuk menjadi raja, ya. Karena mereka berharap bahwa Yesus yang berkuasa itu bisa membebaskan mereka dari perhambaan kerajaan Romawi pada waktu itu. Saudara kasih di dalam Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus tidak datang hanya untuk melepaskan bangsa Israel dari perhambaan Romawi, tetapi tujuan utama Yesus datang ke dunia ini ialah untuk melepaskan umatnya dan seluruh bangsa yang ada di dunia ini dari perhambaan dosa, yang kita tahu bahwa dosa itu membawa kematian kekal bagi seluruh manusia.
Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita membaca bahwa setelah Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, Ia menyuruh murid-muridnya mendahului Dia naik ke perahu. Dan apa yang Yesus buat, saudara? Alkitab katakan Dia pergi ke gunung untuk berdoa sendirian di sana. Mereka berpisah dengan Tuhan Yesus. Murid-muridnya naik ke perahu dan mereka mulai berlayar menyeberangi danau. Dan Tuhan Yesus ada di darat sedang berdoa. Kita membaca, saudara, bahwa ketika orang banyak itu mengambil keputusan untuk mengangkat Tuhan Yesus menjadi raja, Yesus tahu bahwa iblis memakai mereka untuk mempersingkat kehendak Allah di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ia mempengaruhi orang banyak supaya Tuhan Yesus tidak sampai pada tujuannya, yaitu bukan hanya melepaskan manusia dari perhambaan kerajaan Roma, tetapi yang Tuhan mau ialah supaya Tuhan Yesus juga melepaskan manusia dari segala dosa. Yesus peka dengan keadaan itu, dan Ia mencari Bapaknya. Ia bersekutu semalam-malaman dengan Bapaknya, karena Ia tahu bahwa Bapa menghendaki Ia melakukan kehendaknya, menyerahkan hidupnya untuk membebaskan umatnya dari segala dosa. Saudara, Yesus tahu tujuannya. Yesus tahu apa maksudnya datang ke dunia ini. Sehingga ketika Ia menyadari bahwa orang banyak ingin mengarahkan dia kepada bukan kehendak Bapa, maka Ia mencari Bapa. Ia datang kepada Bapa dan Ia kembali untuk memperkuat rencana Bapa di dalam kehidupannya, yaitu untuk melepaskan dunia ini dari segala dosa. Saudara dikasih di dalam Tuhan, Allah memanggil kita untuk percaya dan menerima berkat keselamatan melalui iman kita kepada Tuhan Yesus. Ketika kita beralih dari fokus kita bahwa tujuan Allah memanggil kita dan menyelamatkan kita ialah supaya kita menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kita, maka saudara sekalian, itulah yang akan membuat kita berpaling dari rencana Allah. Ketika Tuhan memberkati kita setelah kita diselamatkan, memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani di dalam kehidupan kita. Seringkali ketika kita sudah menerima berkat jasmani, fokus kita sudah beralih bukan lagi kepada melakukan kehendak Allah, memberkati orang melalui berkat itu supaya kita menjadi kemuliaan bagi Allah melalui apa yang Tuhan berikan. Tapi kita sudah mulai beralih bagaimana supaya harta kekayaan berkat jasmani yang Tuhan berikan itu membuat kita menjadi orang terpandang di antara sesama kita manusia. Ketika Tuhan memberikan kita kedudukan di dalam satu pekerjaan, kita fokus kepada kedudukan itu dan tidak lagi fokus kepada tujuan Allah mendudukkan kita pada kedudukan itu. Kita fokus bagaimana caranya mempertahankan kedudukan itu, bagaimana caranya mempertahankan harta yang Tuhan berikan, sehingga kita menggunakan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap ada pada posisi yang kita sudah duduki? Kita berusaha menyingkirkan orang lain dengan cara-cara yang tidak baik. Bagaimana caranya supaya harta yang Tuhan sudah berikan untuk kita bisa pakai memuliakan Dia, supaya itu tetap membuat kita menjadi orang yang terpandang? Kita menggunakan, menghalalkan segala cara untuk mempertahankan hal itu. Saudara, ketika kita sudah beralih fokus, maka kita akan mengalami ketakutan di dalam kehidupan kita, saudara. Kita takut kehilangan harta kita takut kehilangan kedudukan kita. Karena itu, saudara, ingatlah bahwa waktu engkau dipilih, dipanggil untuk diselamatkan, fokusnya ialah untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi semua orang. Jangan takut ketika harta itu akan meninggalkan engkau, ketika kedudukan itu harus beralih kepada orang lain, karena tujuanmu bukanlah untuk memperkaya hidup di dunia ini, tetapi untuk memperkaya hidupmu bagi kemuliaan Allah. Yang kedua, saudara,
Saudara, murid-murid itu lupa bahwa Tuhan Yesus yang menyuruh mereka naik ke perahu itu. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa naiklah ke perahu untuk mendahului dia ke seberang. Mereka lupa akan hal itu. Ketika mereka ada di tengah badai yang mengamuk dalam perjalanan mereka sangat ketakutan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita juga sedang mengalami badai yang sangat menakutkan kita pada hari-hari ini, saudara. Ketika kita melihat berita semakin hari korban corona itu semakin bertambah, semakin banyak orang yang meninggal, dan kita melihat, kita menyaksikan bahwa orang-orang yang meninggal karena corona itu begitu sangat mengerikan, karena keluarga pun tidak bisa mengantar dia untuk terakhir kalinya ke pemakaman. Saudara, begitu mengerikan keadaan yang kita sedang hadapi pada saat ini. Kita sedang ada di tengah badai, seperti murid-murid itu yang bersusah payah bagaimana caranya ia bisa keluar dari badai itu dengan segala daya upaya, dengan segala kekuatan dan tenaga pada mereka. Mereka telah mendayung sedemikian rupa. Saudara, kita tahu pemerintah kita sudah berusaha sedemikian rupa bagaimana supaya virus ini bisa diatasi. Sampai saudara tahu bagaimana kita harus berhenti dari pekerjaan kita, bagaimana kita harus menjaga jarak dengan sesama kita, supaya kita tidak menjadi penyebar virus kepada sesama kita. Bahkan saudara tahu kita tidak bisa lagi berkumpul di gereja supaya kita tidak menyebarkan virus itu. Saudara, sangat mengerikan perjuangan dan badai hidup yang sedang kita alami. Bukan hanya kita, tapi seluruh bangsa di dunia ini mengalami hal itu. Kita seperti murid-murid yang sedang bersusah payah mendayung perahu kita, bagaimana kita bisa sampai ke seberang. Saudara, Tuhan yang menyuruh murid-murid itu untuk menyeberang. Kalau Tuhan yang menyuruh, berarti Tuhan akan membawa mereka ke seberang. Saya membaca satu buku yang mengatakan begini, ada dua badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan manusia. Murid-muridnya yang sedang ketakutan. Saudara tahu kenapa Yesus berjalan di atas badai? Supaya murid-muridnya tahu bahwa badai yang menjadi ketakutan bagi mereka itu ada di telapak kakinya Tuhan Yesus. Ini menjadi penghiburan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa badai yang kita hadapi, entah itu penyakit corona yang kita hadapi, entah itu juga badai ekonomi, karena corona ini mempengaruhi perekonomian bangsa kita, perekonomian keluarga kita. Saudara, kita melihat bahwa di saat mereka sangat ketakutan, Tuhan berdiri di atas badai, Tuhan berjalan di atas badai itu, dan Tuhan datang kepada muridnya tepat pada saat mereka hampir putus asa dalam mendayung perahu itu. Saudara, Allah tahu kapan Ia datang untuk menolong kita melewati badai ini, melewati setiap persoalan di dalam kehidupan kita, saudara. Kenapa kita melihat di sini bahwa murid-murid ketika melihat Yesus berjalan di atas air, mereka begitu ketakutan. Mereka menganggap bahwa Yesus itu hantu. Mengapa mereka takut? Karena mereka tidak mengharapkan Tuhan Yesus datang pada saat mereka membutuhkan pertolongan. Mereka berusaha dengan tenaga mereka bagaimana mereka lepas dari badai itu dengan kekuatan mereka untuk mendayung perahu itu. Sama seperti itu keadaan kita. Seringkali ketika kita menghadapi badai, kita tidak mencari Tuhan sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan segala daya dan kekuatan kita. Kita harus ingat, sehebat apapun kita hanyalah manusia yang terbatas dalam segala keadaan. Karena itu saudaraku, saat ini ketika kita sedang di dalam badai kehidupan,
tengoklah bahwa Yesus sedang berjalan di atas badai. Yesus datang untuk melepaskan murid-murid. Yesus datang untuk menghentikan badai itu dari kehidupan kita sebagai anak-anak. Dia katakan kepada murid-murid pada waktu mereka melihat dia berjalan seperti mereka menganggapnya bahwa itu hantu. Tuhan katakan, tenang, ini aku, jangan takut. Saudara, firman ini datang kepadamu dan kepadaku juga hari ini. Badai sedahsyat apapun yang kita sedang hadapi, Tuhan mau katakan kepadamu dan kepadaku hari ini, tenang, ini aku, jangan takut. Aku tidak pernah terlambat untuk menolongmu dalam setiap kondisi kehidupan. Ini menjadi penghiburan bagi kita, saudara. Ketika kita fokus kepada Tuhan yang memanggil kita, badai itu tidak akan pernah menghanyutkan kita, saudara. Murid-murid itu diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena Tuhan mengasihi mereka, Tuhan sudah memilih dan memanggil mereka dan mempersiapkan mereka untuk melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus di atas muka bumi ini. Sama seperti saudara dan saya, Allah sudah memilih dan memanggil saudara untuk menyatakan kemuliaannya di atas muka bumi ini. Karena itu dia tidak akan membiarkan saudara tenggelam dengan badai kehidupan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara, kita melihat di dalam Matius, ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia katakan, kalau memang engkau itu guru, suruh aku datang kepadamu. Tuhan Yesus katakan, mari. Petrus berjalan di atas badai, sama seperti Tuhan berjalan di atas badai. Mengapa Petrus bisa berjalan di atas badai, saudara? Karena Tuhan yang menyuruh dia, karena Tuhan yang menuntun dia. Saudara, ketika Petrus berjalan di atas badai dan matanya tertuju kepada Yesus, dia bisa melewati badai itu dengan santai. Tetapi ketika matanya melihat kepada gelombang yang ada di kiri dan kanan, maka dia hampir tenggelam. Sehingga ia berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita bisa melewati badai ini bersama dengan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Yesus, Sang Penyelamat hidupmu. Jangan lihat kepada badai, jangan lihat kepada masalah yang ada di sekitarmu, yang ada di hadapan. Jangan hitung-hitung pergumulan yang engkau hadapi, tapi lihatlah kepada Yesus. Yesus akan membawa kita melewati badai yang dahsyat ini dengan segala kemurahan. Petrus dan Yesus naik ke dalam perahu. Badai itu sudah lenyap dan mereka sampai ke seberang. Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita akan membawa kita sampai ke surga yang kekal, melewati seluruh kehidupan ini sampai rencananya digenapi di dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini. Di tengah ketakutan, kebimbangan dan kecemasan yang kami hadapi, Engkau berbicara kepada kami bahwa ini aman, jangan takut. Terima kasih Tuhan untuk tawaran-Mu, untuk penghiburan-Mu bagi kami anak-anak ketubusan. Kiranya firman-Mu ini melenyapkan segala ketakutan kami. Karena firman-Mu katakan bahwa orang yang percaya kepada-Mu tidak akan dikuasai oleh ketakutan. Firman-Mu katakan Engkau tidak memberi kami roh ketakutan, tapi Engkau memberikan kepada kami roh yang membangunkan kasih dan ketertiban. Semua roh ketakutan yang menguasai jemaat-Mu, yang menguasai anak-anak ketebus-Mu, karena badai kehidupan yang kami hadapi, di dalam nama Tuhan Yesus kami lenyapkan, kami singkirkan roh ketakutan itu. Tuhan berikan kepada kami iman dan pengharapan bahwa Tuhan akan menuntun
sesama kami seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu saat ini yang ada di dalam kelemahan tubuh. Ada beberapa jemaat kami yang sedang di dalam kelemahan tubuh. Ada Ibu Sulasri yang terbaring di rumah sakit. Ada Mama Noel yang terbaring di rumah karena kelemahan tubuh. Ada beberapa jemaat kami yang sudah lanjut usia, Tuhan. Kami mau serahkan semua jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pegang mereka. Tuhan, berikan kekuatan fisik melalui bilur-bilur-Mu. Tuhan, bungkus mereka di dalam darah sehingga mereka akan mengalami lawahan Tuhan, kuasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati seluruh jemaat, lindungi jemaat dari segala sakit penyakit, memberkati mereka dalam menghadapi krisis ekonomi karena sakit corona ini, supaya mereka tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah kelaparan. Tuhan akan memelihara mereka seperti Engkau memelihara burung pipit di langit, di udara, seperti Engkau menghitung setiap helai rambut di kepala kami. Engkau juga akan menghitung setiap kebutuhan kami. Engkau janji memenuhi kebutuhan kami di dalam kekayaan dan kemurahan. Tuhan memberkati seluruh jemaat. Tuhan memberkati setiap anak-anak yang mendengarkan pelayanan ini, sehingga setiap mereka dilawat, dijamah oleh kasih Tuhan, dilepaskan dari roh ketakutan dan dibungkus di dalam kuasa Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dan diberikan kekuatan baru oleh bilur-bilur Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memberkati seluruh umat-Mu lewat firman-Mu pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan yang menguatkan kita, memberikan penghiburan sehingga melewati hari-hari yang kita jalani mulai hari ini hingga di hari-hari yang akan datang. Kita punya kepastian bahwa bersama Yesus kita akan diberikan kekuatan, dipelihara dan dilindungi dalam segala aktivitas kita. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan satu pujian, ibadah yang Tuhan dunia. Tuhan
Kiranya Engkau memberkati seluruh umat-Mu. Engkau melindungi umat-Mu, memelihara umat-Mu di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka tetap di dalam damai sejahtera-Mu. Sehingga mereka tetap di dalam pengharapan yang kokoh kepada-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah, anugerah dari Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memelihara dan melindungi.